Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Abdul Karim di perkuliahan online kita yang ke-6. Pada perkuliahan online kita yang ke-6 ini kita akan mempelajari beberapa hal tentang analisa kompleks tentunya. Yang pertama yaitu materi perkuliahan kita yaitu limit fungsi untuk pertemuan ke-6. Fungsi yang kontinu itu adalah masuk ke dalam pertemuan ke-7. Tapi tetap kita bahas pada pertemuan ke-6 ini. Ini untuk gabungan limit fungsi dan fungsi yang kontinu itu masuk ke dalam pertemuan ke-6 untuk kelas ekstensi atau kelas non reguler. Tetapi untuk kelas reguler itu dibagi dua, limit fungsi untuk pertemuan ke-6 dan juga fungsi yang kontinu di pertemuan ke-7. Itu di dalam SAP kita untuk kelas reguler. Nah, nanti untuk kelas reguler itu ada penguatan yaitu dalam bentuk kuis ataupun nanti ada tanya jawab untuk khusus untuk kelas reguler. Tapi kalau kelas non reguler ini masuk ke dalam materi pertemuan ke-6 yaitu limit fungsi dan fungsi yang kontinu. Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk perkuliahan online kita ini kita akan masuk ke materi pertama kita yaitu limit fungsi. Di dalam konsep limit fungsi itu adalah di sini dikatakan limit merupakan salah satu konsep kunci dalam kajian analisis. Jadi kalau kalian itu secara konsep limit fungsi pasti sudah mengenal banyak, yaitu pada saat perkuliahan online perkuliahan kalkulus kalian sudah belajar tentang limit fungsi. Terus kalian juga di dalam analisa real belajar namanya limit fungsi. Ada lagi limit fungsi dalam bentuk barisan. Itu adalah konsep limit. Kenapa kita selalu berulang tentang limit? Karena dia adalah suatu kajian secara analisis. Nah, di dalam konsep limit fungsi juga kita akan masuk ke dalam namanya kekontinuan fungsi. Ada lagi turunan fungsi. Ya, ada lagi integral. Nah, begitupun halnya dalam fungsi kompleks kita juga mengenal tentang limit fungsi. Di sini dikatakan limit fungsi di suatu Z0 menggambarkan perilaku fungsi di sekitaran Z0 gitu. Secara intuisi kita dapat menghitung limit fungsi itu dengan konsep yang kita sudah pernah pelajari, yaitu kalian pernah belajar kalkulus tentang limit fungsi, berarti kalian pasti secara konsep sama gitu loh ya. Kayak di sini dikatakan ini tidak ada yang berubah, hanya variabelnya. Kalau di dalam kalkulus, di dalam belajar analisa real, di dalam barisan fungsinya yang berubah. Nah, di sini dia menggunakan fungsi kompleks yang dinyatakan dalam bentuk Z. Z itu dia bernilai X ditambah YI gitu ya. Kayak di sini dikatakan limit fungsi Z yang mendekati Z mendekati Z0 itu sama dengan W0. Nah, kalau di dalam materi analisa real, limit X mendekati suatu nilai tertentu, Z mendekati 0, maka dia sama dengan L. Kalau waktu belajar analisa real kira-kira gitu. Nah, ini cuman hanya dia berubah variabelnya saja. Oke, kita lihat di sini cara pengerjaannya juga sama ya. Seperti kalian mengerjakan kalkulus atau pada perkuliahan analisa real. Nah, di sini dikatakan untuk contoh pertama limit IZ per 2 itu sama dengan I per 2 dengan nilai pendekatannya yaitu Z mendekati 1. Begitu juga yang kedua nih, limit dari fungsi 3Z ditambah 4 min I dengan Z mendekati 2 dikurang 3I, dia akan sama dengan 10 dikurang 10I. Ini cara pengerjaannya ya. Ini dia tinggal mensubstitusikan nilai Z-nya saja. Oke, sangat mudah sekali. Pasti kalian tidak ada kesulitan dalam pengerjaannya. Begitu juga untuk contoh nomor 3, di sini ada limit
Z pangkat 2 dengan nilai Z mendekati PI, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai dari pendekatannya atau nilai limitnya, yaitu PI dikuadratkan akan sama dengan min Pi kuadrat. Kok jadi min? Nah, jangan lupa imajiner yang dikuadratkan itu menjadi min 1. Makanya ini menjadi min Pi kuadrat. Gitu. Yang keempat. Nah, di sini kita perhatikan limit Z kuadrat ditambah 4 per Z min Z dikurang 2I dengan nilai Z mendekati 2I akan sama dengan, nah ini, nah jangan lupa ya, kita lihat pembilangnya di sini Z kuadrat ditambah 4. Ketika dia ditambah di dalam bilangan kompleks ini, dia akan bisa dirubah ke dalam bentuk selisih kuadrat ya, dimana kita bisa uraikan menjadi Z dikurang 2I dikali dengan Z ditambah 2I, karena nilai plus ini sebenarnya dia 4 dikali dengan I kuadrat. I kuadrat kan bernilai min 1 ya, maka ini bisa menjadi kita uraikan seperti ini. Nah, tinggal kita coret nih dengan aturan pencoretan, coret sini coret, maka kita akan peroleh limit yang ininya, yang barunya, atau kita sederhanakan menjadi limit Z ditambah 2I dengan nilai Z mendekati 2I, maka kita substitusikan nilainya, nilai Z-nya menjadi 2I ditambah 2I sama dengan 4I. Nah, itu adalah konsep limit yang sering kalian gunakan di dalam materi kalkulus ataupun analisa real. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam definisi limit fungsi. Di dalam definisi limit fungsi ini dikatakan nih, limit fungsi Z dengan Z mendekati Z0 itu sama dengan W0 jika untuk setiap epsilon positif ya, ini jika untuk setiap epsilon positif atau kita katakan epsilon lebih besar daripada 0 atau kita sebut juga epsilon positif, terdapat nilai delta positif sedemikian sehingga jika ya mutlak Z dikurang Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z dikurang Z0 kurang daripada delta, maka mutlak FZ dikurang W0 akan kurang daripada epsilon. Nah, logikanya adalah ini adalah suatu bidang Z, ini adalah suatu bidang W. Kalau kita kemarin belajar tentang lingkungan ya, materi kemarin, nah ini ada sebuah cakram terbuka dengan nilai Z0-nya tidak termasuk ya. Nah, dia dikonversi ke dalam bentuk fungsi ya, ke dalam cakram di dalam bidang W. Makanya ini di dalam fungsi ini nih, ini dikonversi nilai Z ini ke dalam bidang fungsi Z dengan nilai W0-nya dan juga jari-jarinya adalah epsilon. Nah, secara geometris di definisi ini mengatakan bahwa untuk setiap lingkungan epsilon dengan nilainya adalah mutlak FZ dikurang W0 kurang daripada epsilon dari W0, terdapat suatu lingkungan yang terhapus. Kenapa dikatakan dia terhapus? Ini Z0-nya tidak termasuk di dalam, karena dia adalah nilai pendekatan yang kita cari ya. Nah, terdapat suatu lingkungan yang terhapus di dalam delta dengan nilainya yaitu mutlak Z dikurang Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z dikurang Z0 kurang daripada delta. Sedemikian sehingga untuk setiap Z dari lingkungan tersebut mempunyai suatu bayangan fungsi Z dalam lingkungan epsilon. Sehingga bisa kita beri catatan di sini, setiap bilangan positif epsilon
kita dapat menentukan suatu bilangan positif dari deltanya. Biasanya bergantung pada nilai epsilon, atau bisa kita katakan gini, mutlak Fz dikurang W0 ya, kurang dari delta kurang daripada epsilon. Nah, kita bayangkan, mungkin penjelasan definisi ini agak bingung gitu ya. Oke, saya akan coba menjelaskan dengan sederhana tentang secara geometris yang dicerminkan definisi ini gitu ya. Oke, nah di sini saya berikan tetap sama definisinya di sini. Ketika ada limit fungsi z dengan z mendekati z0 sama dengan w0 jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika ini lingkungan terhapus, yaitu mutlak z dikurang z0 lebih dari 0, dan juga mutlak z dikurang z0 kurang daripada delta, maka berakibat fungsi z, mutlak fungsi z dikurang w0 itu kurang daripada epsilon. Nah, pertama ya, kita buat namanya bidang kompleks ya, yang terdiri dari x real dan juga y imajiner. Nah, kita gambar nih, ini adalah awalnya adalah sebuah fungsi z ya. Ini adalah sebuah fungsi z, dia terletak. Ini adalah fungsi yang terhapus ya. Jadi dia mendekati ya. Kalau dia mendekati berarti dia tidak menjadi suatu titik. Jadi nilai dari limit itu adalah nilai yang mendekati suatu nilai tertentu. Tidak masuk gitu, nilai W0 itu tidak masuk. Nah, ini makanya dia kosong gitu ya. Di dalamnya itu kosong, bukan suatu koordinat yang tetap gitu ya. Jadi dia mendekati nilai pendekatan. Ya, ini adalah W0-nya di sini, W0 di sumbu Y misalkan. Nah, di sini adalah Z0 dari nilai pendekatannya. Kira-kira di sini nih awalnya nih. Nah, kita akan mencari nilai dari deltanya. Ya. Untuk mencari nilai delta, kita misalkan nih di sini dari W0 ini ya. Coba kita ambil kita jumlahkan W0 tambah dengan epsilon, berarti ke atas nih dengan nilai epsilon tertentu. Gitu, secara sembarang. Mencari nilai epsilon itu secara sembarang ya. Kita ambil nih secara sembarang. Kalau di dalam nilai epsilon terkecilnya. Jadi yang memungkinkan nilai epsilon terkecilnya secara sembarang nih. Nah, kita ambil nih. Nah, W0 itu nih, atau daerah lingkungan ya. Lingkungannya dengan nilai pendekatan W0 ditambah epsilon dan juga W0 dikurang dengan epsilon. Nah, ini adalah lingkungannya nih, atau pendekatannya. Nah, dari sini kita akan memperoleh nilai dari deltanya. Dari nilai ini kita akan memperoleh nilai deltanya. Kalau misalkan kalian mencari dia terletak di sini nih, ya, di luar dari lingkungan ini nih, ya, atau batas dari sini sampai sini dia terletak di sini nih, maka definisi yang kalian cari itu, atau definisi limit fungsi yang kalian cari itu, kalau dia terletak di sini, ya, dia terletak di sini, maka definisi ini kurang tepat atau tidak terbukti gitu ya, ataupun terletak di daerah sini gitu, dia juga tidak terbukti. Makanya dia harus terletak pada suatu lingkungan yang ditentukan, yaitu antara W0 ditambah epsilon atau W0 dikurang epsilon, yang sudah kita tentukan nilai epsilonnya secara sembarang. Oke. Mungkin masih bingung, kita akan masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Nah, buktikan limit 2z ditambah 3 dengan nilai z mendekati 1 itu sama dengan 5. Oke, kalau kita substitusikan
nilai 1, maka pernyataan ini atau limit ini benar. Nah, bagaimana kita bisa membuktikannya? Sebelum saya masuk ke dalam definisi yang ini, ya, saya akan mencoba menjelaskan secara grafisnya dulu gitu ya. Nah, kalau kita buat suatu fungsi dari 2Z ditambah 3 itu dia akan menjadi sebuah garis lurus, ya kan? Oke, dari dia akan menjadi suatu garis lurus dengan nilai fungsi Z sama dengan 2Z ditambah 3. Oke, ini kita ada titik yang kosong di sini, jadi dia menghasilkan nilai pendekatannya adalah 5. Oke. Nah, sekarang kita ambil epsilon secara sembarang, yaitu sama dengan 1. Oke, jadi kita cari epsilon secara sembarang sama dengan 1. Oke, kita ambil berarti kalau dari sini dia ditambah epsilonnya 1 itu jadi 6. Yang kedua, kalau dia 5 ini dikurang dengan epsilonnya adalah 1, dia sama dengan 4. Nah, di sini ketika kita tarik aja nih garis putus-putus sini, maka kita tarik ke bawah. Oke, ini kita belum tahu nih ceritanya nih ya. Ini nggak tahu titiknya di sini. Yang selanjutnya kita tarik turun ke bawah. Maka daerah sini kita akan mencari deltanya. Delta ini delta yang pertama atau delta yang kedua ini ya. Ada yang ini nih. Jadi ini adalah lingkungannya nih, atau area yang akan nilai pendekatan yang kita cari. Oke. Maka dari sini kita tinggal substitusikan ke dalam fungsinya. 2Z ditambah 3 sama dengan 4. Nah, 4 dari mana? Dari sini nih. Ya, batasnya. Ya. Nih, dari 4 ini sama dengan 4. Maka kita pindah ruaskan, 2Z sama dengan 1, 3-nya pindah ruas jadi 1, maka Z-nya itu untuk titik ini didapatlah hasilnya adalah setengah. Maka kita tulis di sini setengah. Oke. Untuk yang kedua, 2Z ditambah 3 sama dengan 6. 6 itu dari sini. Ya, dari yang tadi kita ambil epsilon secara sembarangnya ditambah dengan 1. Oke, kita dapat 6. Maka di sini kita dapat 2Z sama dengan 3. Z sama dengan 1 per salah ya. 3 per 2. Ini saya tolong diperbaiki nanti ya di catatan kalian. Ini adalah 3 per 2. Makanya di sini kita tulis adalah 3 per 2. Oke, kita lihat di sini. Jadi batas dari sini ke sini jaraknya adalah setengah. Dari sini ke sini adalah setengah juga. Dari 1 ke 3 per 2 jaraknya adalah setengah. Maka kita ambil kesimpulan. Oh, jadi kita tetapkan nilai dari delta itu sama dengan 1 per 2. Oke, tadi kan kita ambil nilai epsilonnya 1. Sekarang kita coba. Kita ambil nilai epsilonnya secara sembarang adalah setengah. Apa yang terjadi? Dengan grafik yang sama, kita ambil dari 5 ditambah setengah jadi 5,5. Dari 5 titik ini ke sini juga ditambah setengah menjadi 4,5 gitu ya. Jadi 5 dikurang setengah jadi 5,5. 5 ditambah setengah itu hasilnya adalah 5,5. Sesuai dengan konsep yang ini teman-teman ya. Ini adalah 5. Berarti kalau dia ditambah setengah berarti 5 ditambah setengah 5,5. Ini kita ambil jaraknya di sini setengah, maka 5 dikurang setengah hasilnya 4,5 gitu ya. 4,5. Nilai deltanya kita nggak tahu nih. Nah, titik-titik ini kita nggak tahu nih. Awalnya dia titik ini sama titik ini adalah kosong gitu ya. Oke. Maka kita cari nih. Masukkan ke dalam fungsinya. 2Z ditambah 3 sama dengan 4,5. Oke, kita ambil titik yang bawahnya dulu untuk mencari nilai titik yang ini. Oke, kita dapat hasilnya adalah 3 per 4. Masukkan ke sini. Oh, ujung titik ini atau batas bawahnya adalah 3 per 4. Oke. Yang kedua, kita masukkan untuk batas yang atasnya yang ini.
yaitu 2Z ditambah 3 sama dengan 5 1/2. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 5/4. 5/4 di sini. Kita bisa lihat di sini. Jarak daripada titik ini ke sini adalah 1/4. Ya, dari 1 ke 5/4 itu jaraknya juga 1/4. Berarti kita bisa simpulkan maka nilai delta itu sama dengan 1/4. Nah, kan ada dua nilai delta tuh. Yang mana sih yang benar? Nah, makanya kita perlu menggunakan definisi gitu loh untuk penyelesaian bentuk-bentuk pembuktian seperti ini gitu, untuk mempermudah kita atau memastikan kita pengerjaan kita adalah benar. Oke, ini adalah saya sajikan dalam bentuk definisi. Nah, lihat di sini. Buktikan limit 2Z ditambah 3 dengan nilai pendekatan Z mendekati 1 itu sama dengan 5. Nah, ini adalah teoremanya ya. Ini adalah definisinya. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat nilai delta positif sedemikian sehingga jika mutlak Z min Z0 lebih besar daripada 0 dan mutlak Z min Z0 kurang daripada delta, maka mutlak FZ dikurang W0 akan kurang daripada epsilon. Nah, pertama kan epsilon ini adalah nilai positif gitu ya, nilai epsilon positif yang terkecil. Nah, kalau saya menganalogikan intervalnya itu ya, kalau saya biasa mengerjakan itu menggunakan interval antara 1 sampai lebih kecil daripada 1 atau 0. Jadi intervalnya dari 0 sampai dengan 1 gitu loh. Itu untuk mempermudah saya dalam pengerjaan gitu ya. Biasanya saya menggunakan itu, tapi bisa saja dia itu menggunakan 2, 3 dan seterusnya, bebas untuk nilai epsilon karena diambil secara sembarang. Kalau saya biasanya menggunakan nilai dari yang terkecil saja, yaitu menggunakan interval dari 0 sampai dengan 1 gitu. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, ini diambil secara sembarang epsilon positifnya. Nah, kalau nilai delta itu dipilih. Nah, ini awalnya kosong nih. Ya, awalnya dia kosong. Pilih delta sama dengan titik-titik. Nah, sebelum kita memilih delta, kita jabarkan dulu lebih panjang yang ini dulu. Baru kita akan memperoleh nilai deltanya. Gitu. Oke, ini dianggap kosong dulu rekan-rekan. Sehingga jika kita lihat sini, kita substitusikan jikanya ke dalam definisi Z0 itu sama dengan 1. Ya, berarti di sini mutlak Z dikurang 1 kurang daripada lebih dari 0 dan mutlak Z dikurang 1 kurang daripada delta. Maka sini FZ dikurang W0. Berarti di sini FZ-nya adalah 2Z ditambah 3, masukkan ke sini, dikurang W0. W0 itu sama dengan 5 nih, kita tulis dia dikurang 5. Akan sama dengan mutlak 2Z ditambah 3 dikurang 5. Ketika kita kurangkan dapat hasilnya adalah mutlak 2Z dikurang 2. 2 ini bisa kita kita keluarkan, kita sederhanakan menjadi 2 dikali dengan Z dikurang 1. Nah, 2 ini bisa kita keluarkan nih dengan konsep nilai mutlak atau aturan nilai mutlak ya. Ya, ketika dia bentuk perkalian bisa kita keluarkan gitu. Nah, didapat hasilnya adalah 2 dikali dengan mutlak Z min 1. Nah, kita lihat nih, kita usahakan dia akan kembali lagi ke dalam bentuk delta. Kebetulan ya, deltanya itu adalah Z min 1 kurang daripada epsilon. Maka kita bisa tulis kurang daripada 2 delta. Nah,
dia kurang daripada 2 delta. Maka kan ini nilai epsilon kan, nih ini kan nilai fungsi ini kan. Gimana caranya dia akan kembali lagi ke epsilon gitu loh, dari 2 delta ini. Maka nilai delta ini adalah epsilon per 2 dikali dengan 2 delta itu kembali lagi ke dalam bentuk epsilon. Oke, saya ulangi lagi. Oke, sama dengan 2 dikali dengan nilai mutlak Z-1. Mutlak Z-1 itu sama dengan apa nih? Sama dengan yang ini nih, ya. Sama dengan ini. Makanya di sini kita tulis kurang daripada. Kurang darinya dari mana sih kok tiba-tiba ada kurang dari? Ingat, lihat yang ini. Ya, kalau ini kan sama dengan, tiba-tiba kok kurang dari gitu ya. Kita kembali lagi ke sini, rekan-rekan sekalian. Oke, kurang dari 2 delta, kok ada tiba-tiba delta? Delta itu bernilai ini, ya, bernilai Z-1 atau mutlak Z-1 delta. Dari sini kita turun. Oke, nah nilai delta ini supaya dia kembali lagi ke epsilon itu berarti 2 kali berapa ya, gitu kan? Maka kalau dia biar dia kembali lagi ke dalam bentuk epsilon, dia dikali dengan epsilon per 2. Kalau dia dicoret-coret kembali lagi ke epsilon, berarti kurang daripada epsilon. Berarti nilai deltanya berapa? Epsilon per 2. Baru kita pindahkan, berarti nilai delta sama dengan epsilon per 2. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan. Jadi, untuk semua epsilon positif, terdapat nilai delta sama dengan epsilon per 2, sedemikian hingga jika mutlak Z1 dikurang 1, mutlak Z dikurang 1 lebih besar daripada epsilon, dan mutlak Z dikurang 1 kurang daripada delta. Maka ya, mutlak 2Z ditambah 3 dikurang 5 kurang daripada epsilon. Dari sini bisa kita buktikan bahwa limit 2Z ditambah 3, Z mendekati 1 sama dengan 5. Oke, kita akan masuk ke materi kedua kita. Oke, untuk materi kedua kita, untuk contoh kedua di sini, tunjukkan bahwa jika fungsi Z sama dengan IZ per 2 dalam cakram terbuka, nah, mutlak Z kurang daripada 1, maka nilai limit Z mendekati 1 dari fungsi Z sama dengan I per 2. Nah, ini cakram terbuka hanya sifatnya dia pengecoh saja gitu loh. Karena nilai dari mutlak Z kurang dari 1 itu, kalau dia di dalam intervalnya itu, ya, nilai Z-nya itu dia terdapat di dalam interval min 1 kurang dari Z kurang daripada 1. Saya ulangi lagi, karena dia dalam bentuk interval terbuka, mutlak Z kurang daripada 1, maka dia itu terletak pada intervalnya adalah dari min 1 kurang daripada Z kurang daripada 1. Itu untuk interval Z-nya saja. Makanya di sini dibatasi Z mendekati 1. Udah termasuk dia di dalamnya. Oke. Nah, di sini dengan cara yang sama kita ambil secara sembarang nilai epsilon positifnya. Terus pilih nilai delta sama dengan berapa ya? Ini kondisinya adalah kosong. Oke. Nah, sehingga kita masukkan nih sesuai dengan tadi definisinya. Saya tulis lagi biar nggak lupa. Ini bunyinya adalah, ini adalah lingkungan yang terhapus ya. Sehingga kita masukkan di sini Z dikurang Z0. Z0-nya adalah 1. Oke, kurang daripada delta. Maka ya, di sini adalah fungsi dari
bentuk cakram terbukanya, yaitu mutlak FZ dikurang W0. Nah, FZ-nya adalah IZ per 2 dikurang dengan W0-nya adalah I per 2. Maka dari sini kita peroleh adalah, atau kita sederhanakan menjadi I per 2 dikali dengan Z dikurang 1. Ini kita bisa keluarkan dia akan mendapat nilai I itu dikeluarkan jadi 1 per 2, ini 2 dikeluarkan jadi 2, jadi 1 per 2, 1 tidak ditulis sini, maka didapat hasilnya adalah mutlak Z dikurang 1 per 2. Oke, nah ini kembali lagi ke dalam bentuk deltanya. Delta itu sama dengan Z dikurang 1 ya, ini delta. Maka ini menjadi 1 per 2 delta. Ini kurang dari mana? Ayo, dari bentuk definisi yang tadi ya. Ini kurang dari 1 per 2 delta. Gimana caranya dia kembali lagi ke dalam epsilon? Oh, berarti dia kembali lagi ke epsilon kita kalikan dengan 2. Karena ini apa? Diambil secara sembarang. Oke, lebih besar nih, nilai epsilon positif lebih besar, makanya dia dikali dengan 2 untuk kembali lagi ke dalam bentuk epsilon. Berarti nilai delta sama dengan berapa? Sama dengan 2 epsilon. Oke, tinggal kita simpulkan. Jadi untuk semua epsilon positif terdapat delta sama dengan 2 kali epsilon, sedemikian sehingga jika mutlak Z dikurang 1 lebih besar daripada 0 dan mutlak Z dikurang 1 kurang daripada delta, maka mutlak IZ per 2 dikurang I per 2 kurang dari epsilon. Sehingga kita bisa membuktikan limit IZ per 2 dengan Z mendekati 1 itu sama dengan I per 2. Oke. Nah, ini adalah contoh ketiga kita pada hari ini. Nah, di sini kita perhatikan. Buktikan 3Z ditambah 4 min I dengan nilai Z mendekati 2 dikurang 3I sama dengan 10 dikurang 10I. Nah, dengan cara yang sama kita ambil adalah nilai epsilon secara sembarang dan kita pilih nilai deltanya, ini kosong di awalnya ya. Terus kita masukkan sehingga kita di sini Z dikurang Z0, Z0-nya adalah 2 dikurang 3I, kita substitusikan kurang daripada nilai dari delta. Oke, maka kita masukkan FZ dikurang W0. Ini FZ-nya, di sini W0-nya. Kita sederhanakan, maka kita peroleh hasilnya ini. Oke. Bisa rekan-rekan ikuti. Dari sini 3 dikali dengan mutlak Z dikurang 2 min 3I. Oke, ini adalah kita usahakan dia akan kembali lagi ke dalam delta. Gitu. Oke, dengan cara yang sama kita peroleh nilai deltanya adalah 1 per 3 epsilon. Kita simpulkan dengan cara yang sama. Oke. Saya rasa untuk penjelasan kali ini tidak ada kesulitan. Silakan dipelajari untuk konsep limitnya dan pembuktiannya. Oke, untuk materi limit fungsi selesai. Ya, untuk pembuktiannya kita akan masuk ke contoh berikutnya. Nah, di sini pembuktian dengan konsepnya mencoba-coba ya. Jadi, nah di sini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Buktikan jika FZ sama dengan Z per Z. Ya, maka limit Z mendekati 0
dengan fungsi fz itu tidak ada. Kalau kita masukkan di sini kan, rekan-rekan, kita masukkan, kalau kita masukkan nilai dia 0 per 0 kan dia tak terdefinisi gitu ya, atau nilainya tidak ada. Kita harus membuktikan itu, bayangkan ya. Makin seru saja nih ya. Nah, di sini kita coba kalau dia x-nya itu bernilai dan juga y-nya bernilai. Berhasilkah itu gitu kan? Maka di sini kita masukkan jika limitnya ada, maka kita dapat menemukan limitnya dengan memisalkan titik z sama dengan x, y. Dia mendekati titik asal dari berbagai arah. Tetapi jika z itu sama dengan x, 0 adalah titik tak nol pada sumbu real, maka kita masukkan nih, kita uraikan fungsi z sama dengan nilai z-nya kita masukkan x ditambah i0 per x ditambah i0 gitu ya, maka sama dengan 1. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam bentuk z sama dengan 0, y, kita adalah dia masuk ke dalam sumbu imajiner. Nah, ini kalau kita sederhanakan diperoleh hasilnya adalah min 1. Maka karena dia ini yang satu bernilai 1, yang satu dia bernilai 1, maka dia tidak cocok nih. Nah, di sini dikatakan, jadi dengan memisalkan z mendekati titik asal sepanjang sumbu real, kita peroleh nilainya 1. Pada hal lain, kita menggunakan sepanjang sumbu imajiner, dia bernilai min 1. Dari ketunggalan limit, atau dia nggak pasti nih, kan ada 2 jawaban nih. Karena dia dikatakan ketunggalan limit, maka bisa kita katakan atau kita bisa buktikan nilai limit z per z dengan nilai z mendekati 0 tidak ada. Ya, baik, sekarang kita akan masuk ke teorema pertama. Teorema pertama ini tentang sifat dari fungsi yang kontinu. Nah, di dalam fungsi real, fungsi bilangan kompleks ya, kita mengenal teorema pertama yang berbunyi, misalkan bahwa sebuah fungsi z sama dengan u x, y ditambah dengan i v x, y. Nah, nilai dari z-nya itu kita urai ya, x, y dalam bentuk x, y. Nah, di sini nilai z0 itu sama dengan x0 ditambah i y0. Dan nilai w0 itu sama dengan u0 ditambah i v0. Maka kita bisa menuliskan dari fungsi ini atau dari nilai limit ini, maka limit fz dengan nilai z mendekati z0 sama dengan w0 jika dan hanya jika limit ini kita pecah ya, ini adalah bagian dari realnya, ini adalah bagian dari imajinernya, maka limit u x, y dengan nilai pendekatan x, y mendekati x0, y0 akan sama dengan u0. Dan nilai dari limit v x, y dengan nilai pendekatan x, y mendekati x0, y0 itu sama dengan v0. Nah, di sini untuk pembuktiannya kalian bisa melihat di dalam modul yang nanti saya berikan. Oke. Nah, ini sebagai gambaran, ini ada sebuah fungsi z di mana z itu sama dengan x ditambah y. Ini adalah cakram terhapus dengan nilai z0-nya tidak termasuk. Ya, ini dikonversikan ke dalam suatu fungsi, ke dalam cakram terbuka dengan nilai w0-nya termasuk. Nah, ini adalah suatu fungsi, maka fungsi ini bisa kita bayangkan atau kita pecah menjadi fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y. Oke, kita akan
ini teoremanya, kita akan masuk ke dalam contoh soal saja biar tidak bingung ya. Baik. Di sini jika fungsi z sama dengan 2xy per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah i x kuadrat per y ditambah 1, tentukan limit fungsi z dengan nilai pendekatan z mendekati 0 bila ada. Nah, ini kita akan membuktikan dengan teorema itu fungsi ini ada atau tidak gitu ya, nilai limitnya. Nah, dari sini kita substitusikan nilainya. Limit z mendekati 0 fungsi z sama dengan limit, kita masukkan fungsinya ke dalam teorema 1, maka didapat hasil fungsinya adalah 2xy per x kuadrat tambah y kuadrat ditambah i x kuadrat per y ditambah 1 dengan nilai pendekatan limitnya adalah x, y mendekati 0,0. Maka kita ambil 2 sesuai dengan teorinya. Pertama bagian realnya, kemudian yang kedua adalah bagian imajinernya sesuai dengan teoremanya ini. Realnya diambil, maka ini juga imajinernya diambil gitu. Kita ambil dulu realnya nih. Kalau kita substitusikan ke dalam bentuk limit u x, y dengan nilai pendekatan x, y mendekati 0,0, maka kalau kita substitusikan secara biasa atau dengan tinggal mensubstitusikan nilai x dan y-nya, maka dia menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 itu tak terdefinisi gitu kan. Sehingga kalau dia 0, kita cari alternatif lain. Nah, sehingga kita perlu katanya periksa nilai limitnya bila x, y mendekati 0,0 dari berbagai arah. Bila pendekatan dari dua arah yang berbeda menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka nilai limit tidak ada. Kecuali kalau kita masukkan arahnya dia terhadap sumbu x-nya bernilai sama, sumbu y dia bernilai sama, maka kita bisa simpulkan dia itu limitnya ada. Tapi kalau dia menghasilkan nilai yang berbeda, maka bisa kita simpulkan limitnya tidak ada karena konsep ketunggalan dari limit itu sendiri. Nah, dicoba nih. Nah, jika x, y mendekati 0,0 melalui sumbu x, oke, yaitu sepanjang garis y sama dengan 0. Berarti dia sepanjang garis y sama dengan 0. Oke, maka di sini nilai x-nya ada, tapi nilai y-nya sama dengan 0. Oke, maka diperoleh kalau nilai x-nya ada, kita substitusikan ke dalam fungsi ini, limit 2xy per x kuadrat ditambah y kuadrat dengan nilai x, y mendekati 0,0. Oke, karena dia garis sepanjang y-nya sama dengan 0, 0-nya nggak ada nih dianggap nih. Maka di sini ditulis x mendekati 0 saja. Berarti nilai x-nya dia mendekati 0. Kita kalikan ini dianggap tidak ada atau dia bernilai 0. Berarti 2x dikali 0 sama dengan 0. Gitu, karena dia dianggap y-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini limit x mendekati 0. Nah, di sini y-nya juga bernilai 0, masih kita langsung masukkan 0. Berarti kalau kita masukkan lagi dia jadinya 0 nih, 0 per x kuadrat. 0 per x kuadrat ya, kembali lagi ke dalam bentuk 0 gitu ya. Oke. Nah, jika xy mendekati 0,0 melalui garis y sama dengan x. Oke, y sama dengan x, maka dianggap nilai x dan y-nya ada gitu ya. Maka dari sini kita bisa masukkan nilainya, yaitu limit x, y mendekati 0,0 dengan nilai fungsinya 2xy per x kuadrat ditambah y kuadrat. Dianggap dia dua-duanya ada atau senilainya, y sama dengan x. Maka kalau kita masukkan ya, kita abaikan nilai limitnya dulu. Kalau kita masukkan nilai 2x kuadrat
per X kuadrat ditambah X kuadrat, maka dia bernilai 1 gitu. Nah, di sini bernilai 0, di sini bernilai 1. Dia punya nilai limit yang berbeda ceritanya. Maka dari sini karena diperoleh nilai limit yang tidak sama, maka limit dari U X, Y dengan nilai pendekatan X, Y mendekati 0,0 itu menghasilkan nilai limitnya tidak ada. Nah, meskipun katanya ini untuk bagian imajinernya, meskipun limit V X, Y dengan nilai pendekatan X, Y mendekati 0,0 dia menghasilkan nilai 0 nih. Ketika kita substitusikan nilainya di sini 0 per 0 ditambah 1, 0 per 1 itu sama dengan 0, dia ada nilainya. Namun limit Z mendekati 0, FZ itu tidak ada. Karena kenapa dia tidak ada? Karena nilai limit dari U X, Y nya tidak ada. Maka kalau kita bandingkan, nah kalau bagian ininya tidak ada tapi bagian ini ada, maka kita bisa simpulkan nilai limitnya menjadi, atau kita bisa simpulkan limit fungsi Z dengan Z mendekati 0 itu tidak ada. Ataupun sebaliknya, kalau di sini tidak ada, di sini ada, sama. Berarti kita simpulkan fungsinya dari fungsi limitnya tidak ada juga. Tapi kalau kedua U dan V-nya itu ada, maka kita simpulkan fungsi dari limitnya bernilai ada, atau dia dapat kita perhitungkan. Oke. Itu penjelasan dari saya. Nah, untuk teorema kedua ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah kalkulus, hanya variabel atau fungsinya saja yang berbeda. Kalau kemarin kalian belajar ya untuk sifat limit fungsinya itu menggunakan bilangan real atau ya bilangan real, dan di bawahnya bilangan real, bilangan rasional, irasional, bilangan asli gitu. Nah, ini fungsi yang digunakan adalah fungsi dari bilangan kompleks. Nah, cara pengerjaannya sama. Ya. Untuk pembuktiannya bisa kalian lihat di dalam modul yang nanti saya berikan. Oke, itu saja penjelasan tentang limit fungsi. Nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya, materi kedua kita tentang fungsi yang kontinu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kedua kita, yaitu fungsi yang kontinu. Nah, definisinya yaitu dimisalkan fungsi Z adalah fungsi kompleks dengan daerah asal atau domain df itu d fungsi atau daerah asal domainnya himpunan bagian dari suatu bilangan kompleks, dan Z0 merupakan elemen dari bilangan kompleks dengan nilai Z0 juga elemen dari domain atau daerah asal. Fungsi fz dikatakan kontinu di Z jika nilai limit jika limit fz dengan nilai Z mendekati Z0 akan sama dengan fz0, dan fungsi fz dikatakan kontinu di suatu himpunan A, himpunan bagian daripada suatu bilangan kompleks jika fungsi Z kontinu di setiap Z elemen daripada A. Ya, dalam definisi ini tersirat ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu fungsi fz dikatakan kontinu di Z0. Nah, syarat ini saya yakin ini tidak asing untuk kalian karena secara konsep ini sama seperti pada kuliah kalkulus yang sudah pernah kalian pelajari. Cuman
fungsi bilangannya saja yang berbeda. Kalau di dalam perkuliahan kalkulus atau perkuliahan analisa real mungkin bilangan yang digunakan ya bilangan real. Kalau di dalam fungsi kontinu di dalam analisa real. Kalau di dalam kalkulus juga sama, bisa menggunakan bilangan real atau bilangan asli atau bilangan lainnya. Nah, kalau di dalam perkuliahan ini kita menggunakan fungsi kompleks atau bilangan kompleks. Nah, ini ada 3 ya, seperti yang kalian sudah ketahui syaratnya, yaitu FZ0 itu harus terdefinisi. Yang kedua itu limit fungsi Z dengan Z mendekati Z0 itu harus ada limitnya. Kalau nggak ada maka tidak terpenuhi atau tidak kontinu. Yang ketiga dikatakan limit fungsi Z dengan Z mendekati Z0 itu sama dengan FZ0. Nah, kalau ketiga syarat ini terpenuhi maka bisa kita katakan fungsi itu dikatakan kontinu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk, sebelum contoh kita akan masuk ke dalam sifat-sifat fungsi kontinu. Yang pertama ada 2 sifat, yang pertama dan yang kedua. Di sini yang pertama adalah dimisalkan FZ itu sama dengan UX, Y dan IV X, Y. Dengan nilai Z0 itu sama dengan X0 ditambah Y0 dengan elemen nilai Z0 itu adalah suatu elemen dari daerah asal ya, atau domain F atau domain fungsinya. Nah, FZ dikatakan kontinu di Z0 jika dan hanya jika dari nilai limit realnya dan juga dari nilai limit imajinernya. Oke, kalau dia dalam bentuk dipecah ya, variabel X dan Y-nya, real dan imajinernya dibagi 2, maka sifat ini berlaku. Oke, nah di sini untuk sifat yang kedua dimisalkan limit FZ dengan nilai Z mendekati Z0 dan juga limit GZ dengan nilai Z mendekati Z0 itu kontinu di Z0. Maka demikian pula halnya yang sifat ini berlaku gitu ya. Yang pertama K dikali dengan FZ dengan K dikali dengan FZ untuk semua nilai K atau untuk semua nilai konstanta itu merupakan elemen dari suatu bilangan kompleks ya. K ini adalah konstanta. Konstantanya untuk semua nilai konstanta elemen dari suatu bilangan kompleks. Yang selanjutnya yaitu nilai FZ ditambah dengan GZ ya, yang C-nya FZ dikali dengan GZ, yang D adalah FZ dibagi dengan GZ dengan nilai pembaginya itu atau nilai pembilangnya penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini masuk ke dalam fungsi komposisi di mana FOG GZ ya, asalkan FZ itu kontinu di dalam GZ0. Oke, kita akan masuk ke contoh pertama. Ini contoh yang mudah sekali, contoh-contoh yang sangat mudah yang saya berikan. Kalian bisa mencari referensi lain untuk memperkaya kemampuan kalian dalam memahami materi analisa real kita ini. Oke. Di sini bila FZ didefinisikan sebagai suatu fungsi ya, FZ sama dengan Z pangkat 2 ditambah ditambah 9 per Z dikurang 3I jika Z tidak sama dengan 3I. Kalau dia tidak sama dengan 3I, kita bisa menggunakan fungsi ini. Kalau Z itu sama dengan 3I, maka dia akan menghasilkan nilai fungsinya adalah 2I. Nah, suruh periksalah apakah fungsi FZ kontinu
di Z sama dengan 3I. Maka kita cari dulu fungsi ini ada nggak gitu kan. Maka kita cari dengan konsep limit yang kita sudah ketahui. Di sini limit limit Z kuadrat ditambah 9 per Z dikurang 3I dengan nilai Z mendekati 3I, maka dia akan memperoleh hasilnya adalah 6I. Ya, jadi di sini dia menghasilkan nilai limitnya dari fungsi itu adalah 6I. Nah, yang ditanya apakah dia continue di Z sama dengan 3I. Nah, sedangkan dia menghasilkan nilai hasilnya itu atau FZ0 nya itu atau nilai W0 nya itu dia sama dengan 6I nih. Nah, sekarang sedangkan nilai dari fungsi F3I nya ya, fungsi 3I yang dia bernilai ini dia sama dengan 2I nih. 2I, sedangkan di luar atau nilai pendekatan daripada 3I nya kita substitusikan ke limitnya, dia menghasilkan 6I gitu. Kalau ini adalah pendekatan, kita pakai fungsinya, dia hasilnya 6I. Kalau ini dia bernilai Z itu kita masukkan ke fungsinya, dia sama dengan 2I. Maka yang ditanya di sini, apakah dia continue di Z sama dengan 3I? Tentu saja tidak, ya. Dia tidak continue di Z sama dengan 3I. Karena kalau dikatakan continue itu berarti dia harus sama dengan 6I. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, bila fungsi Z didefinisikan sebagai Fz sama dengan I real Z per mutlak Z jika Z tidak sama dengan 0, dan juga jika Fz itu bernilai 0, maka itu ada syarat jika Z sama dengan 0 maka dia bernilai 0 gitu ya. Periksalah apakah Fz continue di, ini ada dua pertanyaan, continue di Z sama dengan 3 dikurang 4I dan di Z sama dengan 0. Oke, kita selesaikan dulu pertanyaan yang pertama. Jika Z sama dengan 3 dikurang 4I, maka dia kan pastinya tidak sama dengan 0, karena kalau dia sama dengan 0 dia bernilai 0 di sini gitu ya. Maka kita gunakan fungsi yang pertama nih, menggunakan I real Z per mutlak Z. Kita masukkan nilai pendekatannya itu limit I dikali real Z per mutlak Z dengan nilai pendekatan Z mendekati 3 dikurang 4I. Oke, kita substitusikan ke dalam suatu fungsi. Ini menggunakan sifat yang pertama ya. Kita rubah nilai XY-nya karena di sini dia dipecah, maka kita pecah dia, bukan menggunakan nilai bukan menggunakan Z, tapi kita menggunakan X, Y, dengan X adalah bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner. Oke, kita masukkan nilai I dikali dengan real X tambah Y ya, ini adalah bagian dari Z-nya dibagi dengan mutlak Z itu akan sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini kita dimintakan dia real X tambah Y. Real X tambah Y itu bagian real daripada fungsi Z itu sendiri. Nah, fungsi Z bilangan real itu kan sama dengan X. Maka di sini I dikali dengan X. Oke. Dibagi dengan mutlak Z-nya. Mutlak Z adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka tinggal kita substitusikan nilai X dan Y-nya. Maka kalau kita substitusikan nilai X dan Y-nya ini hilang nih, maaf nih pemirsa, ini hilang ya, karena kita sudah mensubstitusikan nilai pendekatannya X dan Y-nya, maka limit ini hilang. Maka kalau ini sama dengan 3/5I, maka jelas sekali bahwa fungsi daripada 3 dikurang 4I sama dengan 3/5I itu dikatakan continue atau dia mempunyai nilai ya, yaitu nilai Z sama dengan
dia continue di Z sama dengan 3 dikurang 4I. Dia dikatakan continue. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan kedua, yaitu kalau dia bernilai Z sama dengan 0, apa yang terjadi? Nah, sekarang akan diselidiki apakah FZ continue di Z sama dengan 0 dengan memeriksa eksistensi nilai limitnya terlebih dahulu. Oke, kalau tadi, ya kan? Kalau tadi nilai pendekatannya adalah 3 min 4I, kita substitusikan seperti ini. Maka kalau dia bernilai 0, ya, maka kita ada dua kemungkinan. Kita buat dua kemungkinan dengan menggunakan nilai pendekatan gitu ya. Nah, di sini kita ambil limit Z limit I dikali real Z per mutlak Z dengan nilai pendekatan Z mendekati 0. Maka kita, karena dia menggunakan variabel X, Y, maka variabel Z ini diuraikan, maka di sini kita rubah nih. I dikali real X ditambah Y per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan nilai pendekatan X, Y mendekati 0,0. Sehingga kita peroleh nilai limitnya atau bentuk umum dari limitnya, yaitu limit IX per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan nilai pendekatan adalah X, Y mendekati 0,0. Jika X, Y mendekati 0,0 melalui sumbu X atau garis Y sama dengan 0, maka diperoleh, nah kalau yang ini berarti ceritanya nilai X ini dia mempunyai nilai gitu. Nah, dia mempunyai nilai, maka kalau ini dia bernilai 0, maka Y-nya ini, bagian Y-nya ini hilang gitu ya, ceritanya dia bernilai 0. Maka nilai limitnya menjadi limit IX per akar X kuadrat dengan nilai pendekatan X mendekati 0 saja. Kita substitusikan ini 0. Kalau di sini 0, maka hasilnya I kali 0. Ini dianggap ada gitu nilainya ya, dianggap ada, biarpun kalau kita substitusikan 0 hasilnya 0 per 0 gitu ya. Ini dianggap nilainya ada, maka kalau kita bagikan ya X per X, ya I dikali X per X, ya itu sama dengan I gitu ya. Dianggap nilainya itu X itu ada gitu. Nah, jika X, Y mendekati 0,0 melalui sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Kalau yang tadi Y-nya sama dengan 0, kalau yang ini X-nya sama dengan 0. Maka kalau kita substitusikan ke sini, ke fungsi yang bentuk umum ini, dia kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, dia menghasilkan 0 di sini. 0 per angka gitu. 0 per angka berarti hasilnya adalah 0. Karena kedua pendekatan tersebut menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka dapat kita simpulkan daripada limit I real Z per Z dengan Z mendekati 0 dia tidak ada, atau kalau dia tidak ada maka dia jelas tidak continue di Z sama dengan 0. Itu penjelasannya. Oke, ini ada tugas, silakan dikerjakan, hanya 3 soal. Selamat mengerjakan, selamat mencoba, dan jangan ragu-ragu untuk bertanya kalau ada yang kurang jelas. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan masuk ke dalam ke dalam diskusi. Kalau ada yang mau diskusikan, kita akan buka sesi diskusi di dalam WhatsApp grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.